Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menjual kunci kayu, doa, ada konsumen yang kebetulan non muslim memesan gantungan kunci bentuk, ini mancing-mancing kali kena lagi, yang lama aja belum selesai, ini trauma pula saya nampaknya. Sebaiknya kita bagaimana Pak Ustadz? Semalam saya mendengar Ustadz Salim Afillah baca buku. Dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, Kiai, lupa saya namanya, Kiai Fulan, mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Itu saya tak berani saya ngomong, maka saya nisbatkan ke Ustadz Salim, makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, kata beliau, karena dikhawatirkan hati goncang. Bukan kata saya ini, tanya Ustadz Salim. Apalagi sengaja membuat, carilah kerja halal, banyak kerja halal lagi. Buat kosen pintu, membuat tasbih, membuat kaligrafi, membuat, ini dari kayu semua, dari meja kayu. Ustadz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak Khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, bukan banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas, antum ke atas, antum baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma filil muslimina wal muslimat innallaha ya'muru bil. Kalau nggak hafal udah diam, udah turun, selesai sholat Jumat. Habis sholat Jumat semua komplain, pendek kali khutbahnya kata dia. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah
yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja. Tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi, yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab, dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Baik, salam kepada baginda Rasul, dan insyaallah dilanjutkan dengan sesi terjawab selanjutnya. Dan kita siapkan tempat terbaik insyaallah di antara jalan kita menawarkan Allah Subhanahu wa taala dari David Paksa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal cepat mutqin? Tentu lain tempat, lain ustadz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz. Tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh, karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. 1 halaman, hafal 1 halaman. Setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis tumban. Dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti 1 kali baca titik, 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 2 kali baca titik, 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 3 kali baca garis, 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 4 kali baca garis agak panjang, 5 kali baca garis menyatu, 5 kali garis tipis, 6 kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala.
diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat dibantu dengan tulus. Tapi dia bisa juga hilang. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia pesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya tak akan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan, la jangan, tazar kau biarkan, ni aku, fardan sendirian. La tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik Pak Ustaz, tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhai Allah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika, ya Allah tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Saya mahasiswa dari Bogor, berasal dari Sulawesi, mau bertanya bagaimana cara mengundang ustaz. Nanti saya balas di nomor yang kasih, saya balas kasih nomor. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i, yang mulazamah dengan Imam Syafi'i mereka tulis. Yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf cakap. Kedua tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah ini sekarang. Pantatnya menempel ke lantai, menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang, itu ragu saya. Nah, jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Duduk menempel. Insya Allah tak batal karena rapat dia. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak
bersuara tapi berbau. Mohon doa untuk anak saya Pak Ustaz Farisa Amalia Arifin binti Syamsul Arifin, sakit sudah 2 tahun, dari pesantren At-Taqwa. Nanti di akhir kita doakan untuk Anandani dan untuk semua kita doa insyaallah. Ibu saya mu'allaf Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa. Itu illa am mau'idatin, karena janji saja, karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah utang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu, kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga. Ustaz, saya minta doa agar anak saya bernama M. Zayyan bisa menjadi seperti Ustaz Abu Somad. Jangan, tak tahan dia. Aku aja tak tahan. Kasihan dia. Mintalah seperti Ustaz Arifin Ilham, hidupnya tenang, zikirnya banyak, jamaahnya ramai. Minta macam Ustaz Abu Somad pula. Pak Ustadz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau, begitulah jodohmu. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Mana? Tak sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal, hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat,
orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah dan dosa. Oleh sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik, mudah-mudahan anaknya menjadi para penghafal Quran, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.